Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Anggriani. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Tokoh-tokoh Pendidikan Islam di Indonesia, Kyai Haji Ahmad Dahlan. Baiklah, yang pertama di sini biografi Kyai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Kyai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta 1 Agustus tahun 1868. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara, yang ke-10 saudaranya itu perempuan. Nah, pada tahun 1890, Kyai Haji Ahmad Dahlan pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan belajar agama selama setahun. Salah seorang gurunya yaitu Syekh Ahmad Khatib. Sekitar tahun 1903, beliau mengunjungi kembali Tanah Suci, di mana ia menetap di sana selama 2 tahun, sekaligus memperdalam ilmu di sana. 1909, Kyai Haji Ahmad Dahlan itu masuk Budi Utomo, yaitu organisasi yang melahirkan banyak tokoh-tokoh nasionalis. Di sana beliau memberikan pelajaran-pelajaran untuk memenuhi keperluan anggota. Pelajaran yang diberikan terasa sangat berguna bagi anggota Budi Utomo, sehingga para anggota ini menyarankan agar Kyai Haji Ahmad Dahlan itu membuka sekolah sendiri yang diatur dengan rapi dan didukung oleh organisasi yang permanen. Kyai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada tanggal 7 Rajab tahun 1340 Hijriah atau 23 Februari 1923 Masehi, dan dimakamkan di Karangkajen, Kemanten, Margangan, Yogyakarta. Sini pemikiran pendidikan Islam menurut Kyai Haji Ahmad Dahlan, yaitu pendidikan menurut beliau ini hendaknya ditempatkan pada skala prioritas utama dalam proses pengembangan umat. Upaya mengaktualisasikan gagasan tersebut, maka pemikiran pendidikan Islam Kyai Haji Ahmad Dahlan ini meliputi yang pertama itu ada tujuan pendidikan. Nah, dalam tujuan pendidikan ini beliau berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang sempurna itu ialah yang melahirkan individu yang utuh, menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spiritual, serta dunia dan akhirat. Baik, bagi Kyai Haji Ahmad Dahlan, kedua hal tersebut merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Lah yang menjadi alasan mengapa Kyai Haji Ahmad Dahlan ini mengajarkan pelajaran agama dan ilmu umum sekaligus di Madrasah Muhammadiyah. Wah, di sini pemikiran pendidikan Islam menurut Kyai Haji Ahmad Dahlan yaitu tentang materi pendidikannya. Kyai Haji Ahmad Dahlan ini memadukan antara pendidikan agama dan pendidikan umum sedemikian rupa dengan tetap berpegang kepada ajaran Quran dan As-Sunnah. Selain kitab-kitab klasik bahasa Arab, kitab-kitab kontemporer bahasa Arab juga dipelajari di lembaga Muhammadiyah yang dipadukan dengan pendidikan umum. Berangkat dari tujuan pendidikan tersebut, yaitu Kyai Haji Ahmad Dahlan ini berpendapat bahwa kurikulum atau materi pendidikan itu hendaknya meliputi yaitu pendidikan moral, yang kedua itu pendidikan individu, dan yang ketiga itu pendidikan kemasyarakatan. Yang pertama di sini cara belajar mengajar di pesantren menggunakan sistem Letton dan Sergal. Yang kedua, bahan pelajaran di pesantren mengambil kitab-kitab agama, sedangkan di madrasah yang dibangun beliau ini pelajarannya diambil dari buku-buku umum. Nah, dan yang ketiga di sini hubungan antara murid di pesantren itu biasanya terkesan otoriter,
Dan sedangkan madrasah yang dibangun beliau ini mulai mengembangkan hubungan guru dan murid. Yang terakhir, pemikiran pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan di sini yaitu pendidikan integralistik, yaitu yang mana di pendidikan di Indonesia pada saat itu terpecah menjadi dua, yaitu pendidikan sekolah Belanda yang sekuler yang tak mengenal ajaran yang berhubungan dengan agama, dan pendidikan di pesantren yang mengajar ajaran yang berhubungan dengan agama saja. Kondisi internal pendidikan pesantren di satu pihak, model penyelenggaraan, karakter dan produk alumni model ala barat di pihak lain, seperti dijelaskan di atas, mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mendirikan Muhammadiyah. Melalui Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga ingin mendirikan lembaga pendidikan yang memadukan dua karakter dari dua model. Dengan demikian, umat Islam tidak hanya fasih berbicara tentang Islam seperti alumni pesantren, tetapi juga berwawasan luas tentang perkembangan modern. Demikian pemaparan makalah dari saya. Salah dan hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.